Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bertemu saya, Alda Gustari, dan rekan saya. Dan dengan saya, Subki Abdul. Kita berjumpa kembali dalam Suara Parlemen Petang edisi hari ini Selasa 6 April 2021. Alda sehat ya? Alhamdulillah sehat, Uki. Uki sendiri gimana, Uki? Sehat sore juga, ini? kita juga berharap nih pemirsa semua yang sedang menyaksikan Suara Parlemen Petang juga dalam keadaan sehat. Dan juga seperti biasa nih, kami ataupun juga tim redaksi TVR Parlemen telah menyiapkan beragam terkait dengan bagaimana dinamika, aktivitas, dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau misalnya nih, tadi sebelum Suara Parlemen Petang, kita juga sudah memberikan informasi secara langsung rapat-rapat antaranya Komisi 3 dengan Komnas HAM dan juga ini Komisi 4 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, Da. Betul sekali. Kalau ini kita bahas apa nih hari ini? Kalau hari ini kita akan membahas mengenai capaian vaksinasi lansia yang masih rendah. Aduh, ini sangat disayangkan ya, Uki, karena kan sebenarnya lansia ini juga membutuhkan vaksinasi, tapi kok ternyata capaian vaksinasinya, keterjangkauannya masih sangat rendah. Ada apa nih sebenarnya kendala menyebabkan bahwa vaksinasi lansia ini masih cukup rendah? Tapi orang tua Alda sudah divaksin? Udah, alhamdulillah udah semua Ya, dua-duanya. nah mungkin terkait dengan bagaimana apa saja yang menjadi kendala bagi sejumlah lansia yang tidak ataupun juga belum melakukan vaksinasi, kita nanti akan bahas di segmen akhir. Sebelumnya nanti rekan saya Alda akan mengawali headline media online. Ya pemirsa, headline media online pertama datang dari Kompas.com yang menyatakan bahwa Menkes menyatakan jangan ada libur panjang karena terbukti meningkatkan kasus COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak ingin ada libur panjang selama pandemi COVID-19 sebab berdasar pengalaman libur panjang berakibat pada peningkatan kasus virus corona. Budi mengatakan saat ini perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro berdampak pada penurunan kasus aktif COVID-19. Angka kematian pasien dan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit pun ikut menurun. Budi meminta supaya hasil positif ini dapat terus dijaga dan semakin ditingkatkan. Ini agak dilematis ya kalau misalnya ngomongin soal COVID-19 yang juga libur panjang ini ada satu korelasi yang terhubung, tapi kalau juga misalnya membahas terkait dengan bagaimana juga sejumlah kementerian, diantaranya Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif ini terus-terusan juga bagaimana menggalakkan wisata. Betul, ini apalagi agak bingung mungkin ya iya, kita. Sebentar lagi kan libur lebaran ya, Uki. Betul. Ini udah mulai banyak promo-promo seperti itu ya untuk datang ke tempat wisata. Tapi kan tetap harus hati-hati, protokol kesehatannya jangan sampai lupa. Jangan sampai kendor, kita beralih ke sindonews.com. Ini sejumlah langkah BNPB antisipasi corona di tengah bencana Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Ini pemerintah telah melakukan upaya dan juga antisipasi terhadap penularan virus COVID-19 di tengah bencana banjir bandang dan juga longsor di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo saat konferensi pers virtual mengatakan pihaknya telah melakukan upaya seperti yang dilakukan sebelumnya, ini di Sulawesi Barat. Doni juga menuturkan BNPB tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan antigen. Kita sekali lagi turut berbela-sungkawa untuk saudara-saudara kita berada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Ini ada sejumlah terkait dengan bagaimana nih cuaca yang juga menyebabkan hujan yang terus-menerus, jadi menyebabkan banjir bandang di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Ya, prihatin sekali ya Uki, karena kan ini masih di masa pandemi, terus tiba-tiba NTT dan juga NTB ini harus menghadapi cuaca ekstrim yang sampai mengakibatkan korban jiwa seperti itu. Betul, ada kurang lebih terakhir ada 128 orang yang meninggal dunia.
Ya, kita beralih ke headline selanjutnya di mediaindonesia.com. Ini terkait dengan Menaker tegaskan pengusaha wajib bayarkan THR ke pekerjanya. Ini Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia ini menegaskan seluruh pengusaha wajib membayarkan tunjangan hari raya atau THR yang merupakan ini kepada para pegawainya. Ida juga menyebut THR merupakan pendapatan non-upah yang biasanya diberikan perusahaan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu lanjutnya soal laporan adanya pengusaha yang belum membayarkan THR di tahun 2020, pihaknya mengaku akan ditindaklanjuti ke Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker masing-masing daerah. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai THR, ini kan sensitif ya Uki, Betul. apalagi untuk teman-teman yang bekerja sebagai buruh di pabrik. Ini kan mereka sangat membutuhkan THR, apalagi di hari raya. Jangan sampai ada keterlambatan pembayaran. Padahal juga mungkin kalau misalnya membahas terkait dengan ada skema-skema tertentu yang juga mungkin dibolehkan oleh Kementerian Tenaga Kerja ini terkait dengan bagaimana bisa dilakukan menyicil gitu ya untuk pembayaran THR tersebut. Dan pemirsa, beralih ke berita keempat datang dari republika.co.id. Menteri Airlangga mengatakan bahwa kasus aktif COVID-19 di Indonesia ini sudah turun. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan kasus COVID-19 di tanah air yang kini mulai membaik. Ia menyebut kasus aktif di tingkat nasional pun tercatat jauh lebih rendah dibandingkan kasus aktif di tingkat global. Sedangkan kasus kesembuhan nasional telah mencapai 89,68%. Angka ini disebutnya lebih tinggi dibandingkan kasus kesembuhan di tingkat global yang sebesar mencapai 80,53%. Namun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan kasus kematian. Saat ini pemirsa, angka kasus kematian nasional masih lebih tinggi daripada angka global. Ini jangan terkecoh dan juga jangan lengah terkait dengan bagaimana angka positivity rate-nya turun, tapi kalau misalnya juga melihat angka kematiannya juga masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global, dan kita harapkan sekali lagi juga walaupun juga sudah dilakukan vaksinasi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kita langsung masuk di headline media online yang terakhir ini dari cnnindonesia.com. Ini banyak korban jiwa, Walhi kritik mitigasi Pemprov Nusa Tenggara Timur. Kesiapsiagaan mitigasi bencana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dinilai tidak berjalan dengan optimal dalam menghadapi bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi NTT Umbu Wulang T. Paranggi yang menyatakan bahwa kesiapan mitigasi itu bisa berbentuk edukasi terhadap masyarakat yang tinggal di lereng gunung, hulu, dan juga sepanjang aliran sungai dan pesisir yang hari ini menjadi korban banjir bandang dan juga tanah kepada warga sebelum bencana terjadi. Wulang juga miris dengan jatuhnya puluhan korban jiwa akibat banjir bandang di Lembata, padahal ketika Gunung Ile Ape erupsi di Lembata tidak terdapat korban jiwa. Ini terkait dengan bagaimana lagi-lagi mitigasi bencana yang juga mungkin masih cukup rendah terkait dengan bagaimana juga sosialisasi daripada pemangku kebijakan untuk akhirnya bisa memberikan informasi-informasi dan juga edukasi terkait dengan bagaimana mungkin ini cuaca yang juga mungkin sudah bisa diprediksi ya jauh-jauh hari sebelumnya. Betul, karena memang sebaiknya lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu kan kata pepatah ya Uki. Nah, ini lebih baik mensosialisasikan terlebih dahulu langkah-langkah mitigasi bencana daripada nanti harus menelan korban. Betul sekali. Kita harapkan nantinya dengan ataupun juga ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang juga harus menjadi perhatian khusus bagi sejumlah daerah yang mungkin memiliki daerah-daerah rawan bencana untuk akhirnya bisa terus melakukan bagaimana juga mungkin yang harus diterapkan adalah pendidikan mitigasi bencana yang juga harus ada di mata kuliah ataupun juga di kurikulum pendidikan di tanah air ya. Betul sekali. Itu seperti di Jepang ya Uki misalnya itu kan sudah mulai ada pendidikan mengenai kebencanaan seperti itu. Ini menarik, harusnya bisa diadaptasi di Indonesia. Kita tunggu bagaimana nanti peta jalan pendidikan apakah akan ada kurikulum terkait dengan mitigasi bencana, tapi kita nanti akan masuk dalam tajuk pada hari ini terkait dengan capaian vaksinasi lansia yang masih rendah. Jangan kemana-mana, tetap Suara Parlemen Petang. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas yang masih bekerja secara optimal di tengah pemotongan anggaran akibat pandemi. Ditemui usai RDP dengan Basarnas dan BMKG, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Irwan Darmawan Aras menyampaikan, Basarnas dalam kinerjanya memerlukan dukungan peralatan dan teknologi pencarian yang memadai.
Menurutnya, pemotongan atau refocusing anggaran ini merupakan suatu dilema bagi Komisi 5 beserta mitra kerjanya. Jadi kinerja tersebut saya harap dengan adanya pemotongan ini tetap bisa membuat teman-teman kita di BNPB maupun BMKG bisa menyelesaikan tugas dan kewajibannya secara baik. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri mengatakan, kinerja Basarnas sangat bergantung pada kondisi alam dan medan pencarian. Untuk itu, Tamanuri mengapresiasi Basarnas yang selama ini telah bekerja secara maksimal. Memang sementara ini relatif bahwa reaksi mereka terhadap semua kejadian cukup baik. Tetapi semuanya itu kan berpulang kepada alam. Walaupun mereka sudah menanggapi sedemikian rupa, kalau alam belum juga mendukung, ya juga tidak bisa. Seperti sekarang ini, yang kita barusan kejadian yang baru lalu, yaitu SG 182. Komisi 5 DPR RI juga mendorong Basarnas melibatkan generasi milenial seperti pramuka atau organisasi kepemudaan sebagai potensi search and rescue. Nur Fuad dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya Alda Gustari dalam Suara Parlemen Petang. Kalau misalnya mungkin di awal tahun 2021 kita sudah bersama-sama menyaksikan Presiden Joko Widodo dilakukan vaksinasi pertama kali nih di tanah air dan juga dilanjutkan dengan para pejabat dan juga para pelayanan publik dan juga tenaga kesehatan. Kali ini vaksinasi disasar ditujukan kepada sejumlah lansia. Namun kalau misalnya ini melihat bagaimana sudah berjalan sejauh ini, ternyata masih ada gap yang cukup besar. Ini masih ada 7, sekian persen atau ada 1,6 juta lansia yang baru saja ataupun baru melakukan vaksinasi nih, Dak. Iya, betul sekali. Ini kan sangat disayangkan karena Betul. kan sebenarnya lansia ini juga rentan terkena virus COVID-19. Nah, untuk itu seharusnya program vaksinasi ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh untuk lansia juga, nggak hanya untuk masyarakat yang 18 tahun ke atas seperti itu ya. Dan pemirsa, capaian vaksinasi lansia masih rendah. Program vaksinasi untuk kalangan lanjut usia di Indonesia terbilang lambat. Dari target sasaran 21,6 juta lansia, baru sekitar 1,6 juta lansia atau sekitar 7,48% yang sudah mendapatkan suntikan pertama vaksin COVID-19. Capaian vaksinasi untuk lansia jauh jika dibandingkan dengan kelompok prioritas lain, yakni petugas kesehatan yang sudah mencapai 97,89% dan petugas pelayanan publik yang mencapai 29,11%. Pemerintah mengakui lambatnya proses vaksinasi terhadap lansia. PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maksi Rondonuwu mengakui alur vaksinasi untuk kelompok ini memang agak lambat, bahkan kalah dari petugas pelayanan publik. Kemenkes mencatat petugas pelayanan publik yang sudah divaksin hampir 5 juta, sedangkan lansia baru sekitar 1,5 juta, bahkan baru 25% lansia di 466 kabupaten kota yang telah divaksin. Sebenarnya Maksi melanjutkan, kemauan lansia untuk mendapatkan vaksinasi ini sangat besar, namun beberapa keterbatasan menghalangi mereka untuk bisa mendapatkannya. Ia menyebutkan kendala yang dihadapi diantaranya sulit mengakses pendaftaran vaksin yang berbasis sistem teknologi informasi. Selain itu, ia melanjutkan seringkali lansia ini merasakan kesulitan ke fasilitas kesehatan menggunakan alat transportasi. Sebab seringkali lansia tidak bisa ke fasilitas kesehatan karena anaknya sibuk bekerja sehingga tidak ada yang mengantar. Yang terakhir adalah masalah ekonomi, yaitu tidak ada uang transportasi yang juga menjadi salah satu hambatan. Menurutnya, untuk mengatasi persoalan-persoalan ini dibutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk membantu akses lansia ke tempat-tempat vaksinasi. Oleh karena itu, ia mengapresiasi pemerintah kabupaten kota di DKI Jakarta yang bergerak ke masing-masing puskesmas. Bahkan ia melanjutkan camat dan lurah terlibat dalam memobilisasi lansia. Maksi juga meminta pemerintah daerah, jajaran kecamatan, pedesaan perlu memperhatikan bagaimana memprioritaskan lansia untuk datang ke tempat-tempat ataupun membuka pos pelayanan kesehatan
Upaya percepatan ini penting dilakukan karena cakupan vaksinasi untuk lansia di 400 kabupaten kota masih di bawah 50%. Ya kalau misalnya kita membahas terkait dengan lansia lanjut usia, ini kan juga mungkin sebagian dari para orang tua ini juga tidak melek teknologi ataupun juga tidak bisa menggunakan smartphone maupun juga handphonenya, ponselnya, ini juga jadi tidak bisa melakukan pendaftaran ataupun juga yang tadi juga disebutkan Alda bahwa salah satu penyebabnya adalah karena anaknya yang terlalu sibuk bekerja, jadi tidak bisa mengantar orang tua. Aksesnya juga mungkin dari tempat ataupun juga fasilitas umum dan juga rumahnya untuk melakukan vaksinasi juga cukup jauh. Dan ini yang paling klasik ini terkait dengan bagaimana biaya transportasi yang juga mungkin bagi sebagian lansia ini cukup memberatkan. Nah, kita juga patut apresiasi nih Pemprov DKI Jakarta ini seperti menjemput bola datang ke tempat-tempat yang setidaknya nanti akan lebih mempermudah aksesnya didatangi oleh para lansia ya Dah. Betul, karena memang kalau misalnya kita jemput bola, ini kan lansia ini tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari transportasi dan juga mungkin menunggu anaknya pulang dari kantor seperti itu ya Uki ya. Ya ini jadi lebih memudahkan para lansia untuk bisa menuju tempat dilakukannya vaksinasi. Kita harap ini dari target 21,6 ini baru 1,5 ini cukup jauh ya. Tapi kita harapkan sekali lagi nanti bisa berjalan sesuai dengan time lapse ya ataupun juga yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita nanti akan membahas terkait dengan bagaimana vaksinasi lansia yang cukup rendah ataupun juga masih rendah. Tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Petang. Komisi 9 DPR RI mengkritisi pengembangan investasi dan aset BPJS Ketenagakerjaan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Immanuel Malkiades Lakalena mengemukakan, pengendalian aset, investasi, dan kepesertaan BPJS yang semakin menurun harus diantisipasi dengan inovasi program unggulan. Tentu BPJS Tenaga Kerja harus betul-betul mencari formulasi program yang tepat dalam hal menangani makin merosotnya jumlah anggota akibat tekanan dari pandemi ini. Banyak industri yang atau banyak lapangan kerja yang kemudian harus makin turun. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Nabil Harun menegaskan, manajemen pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS harus dikelola dengan akuntabel dan transparan. Ya, akan terus kita awasi bagaimana di Dewas dan juga para jajaran direksi ini punya langkah-langkah inovatif, punya langkah kreatif bagaimana yang merupakan amanah undang-undang bahwa kepesertaan dari BPJS ini adalah kewajiban daripada pekerja maupun pemberi kerja. Komisi 9 juga meminta BPJS Ketenagakerjaan konsisten dalam memberikan pelayanan. Ajib dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Kembali lagi dalam Suara Parlemen Petang, kita masih membahas terkait dengan capaian vaksinasi lansia masih cukup rendah dan ini Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional meminta masyarakat ini untuk yang memiliki anggota keluarga lansia agar supaya tidak cuek nih. Apakah termasuk Anda yang termasuk cuek nih pemirsa? Dan tadi juga meminta ikut menyoroti lambatnya capaian target vaksinasi terhadap lansia. Ia menambahkan tingginya kematian akibat COVID-19 pada kelompok renta bukan hanya karena sebelumnya mereka memiliki penyakit penyerta, melainkan juga daya tahan tubuh yang sudah menurun. Ini banyaknya kematian pada lansia ini membuat pemerintah menjadikan lansia menjadi prioritas penerima vaksin di tahap kedua. Dan kita harapkan sekali lagi ini 21,6 juta target yang diharapkan bisa tercapai untuk melakukan vaksinasi terhadap para lansia dari yang baru sejauh ini di angka 1,6 juta atau sekitar 7,48% dibandingkan dengan capaian pada petugas kesehatan maupun juga para pelayan publik seperti itu.
Dan pemirsa ini kan kalau misalnya kita membicarakan mengenai vaksin, ternyata saya baru tahu masalahnya vaksinasi untuk lansia ini masih rendah adalah bukan karena hanya penyakit penyerta saja, tetapi juga faktor-faktor eksternal seperti keterjangkauan, akses ke puskesmas seperti itu. Ini salah satu hal yang menarik sih menurut Dan saya. juga mungkin sekali lagi juga sosialisasi, karena misalnya ada tetangganya atau ada isu-isu yang beredar atau juga informasi yang beredar bahwa kemarin bahwa Bapak A atau Ibu B ini lakukan vaksinasi terus ternyata masih kena COVID ataupun juga meninggal dunia. Itu yang juga mungkin menjadi kekhawatiran bagi sejumlah para lansia maupun juga orang tua untuk melakukan vaksinasi. Sebenarnya ada banyak faktor yang juga mungkin harus difikirkan kembali oleh Kementerian Kesehatan dan juga seluruh tim terkait dengan bagaimana vaksinasi ini bisa melakukan sosialisasi, memberikan informasi yang jelas, itu juga penting ya, Den? Betul sekali. Ini sebenarnya PR besar untuk pemerintah, Uki. Tapi tetap optimis ya, Uki, bahwa vaksinasi ini nanti akan kita optimis dan juga berharap dan juga berdoa bahwa vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar, dan kita juga mungkin nanti ataupun juga pada fase selanjutnya adalah untuk guru, dosen dan juga tenaga pendidik yang juga diharapkan nantinya bulan Juli 2021 akan sudah dimulai pembelajaran secara tatap muka. Dan kita sudah dalam ataupun juga akhir dari Suara Parlemen Petang edisi hari ini. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Alda Gustari beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih nih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.